Hi, welcome back to JJ Vlog. Oke, selamat berakhir pekan dan semoga masih semangat dalam menjalani hari-harinya walaupun kita masih dalam suasana pandemi, sekolah, kuliah, dan bekerja dari rumah. Namun kita harus tetap semangat. Dan untuk yang harus beraktivitas dan bekerja di luar, semoga selalu sehat dan terhindar dari virus dan penyakit. Oke, di akhir pekan ini JJ Vlog episode pelajaran kita bakalan cerita tentang gempa bumi yang pernah terjadi di Sumatera Barat tahun 2009 lalu dan kejadian-kejadian mistis pada kejadian tersebut. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau ngenalin sedikit tentang Sumatera Barat kepada teman-teman yang belum tahu dan juga mungkin teman-teman yang berasal dari luar Sumatera Barat. Secara geografis, luas Sumatera Barat adalah 42.013 km persegi. Nah, orang Sumatera Barat biasanya disebut orang Minangkabau. Nah, asal-usul kata Minangkabau adalah dari kata Manang dan Kabau. Manang artinya adalah menang dan Kabau artinya adalah kerbau. Nah, kalau teman-teman tahu sejarah lengkapnya tentang asal-usul Minangkabau, boleh komen di bawah. Rumah adat orang Minangkabau adalah rumah gadang. Makanan khas orang Minang adalah rendang, ada nasi padang, ada sate padang. Pokoknya semua tentang padang-padang itu terkenal banget. Dan rendang pernah dinobatkan menjadi makanan terenak di dunia. Selain makanannya yang enak, Sumatera Barat juga menyuguhkan tempat pariwisata yang keren banget, yang nggak ada duanya. Kita mulai dari Padang. Di Padang itu banyak banget pantai-pantai yang indah. Pulaunya juga, yang salah satunya menjadi legenda, yaitu legenda Malin Kundang, berada di Pantai Air Manis. Kalau orang Minang nyebutnya Pantai Ayamani. Kita beralih ke Bukit Tinggi, ada Jam Gadang, Lubang Jepang, Kebun Binatang, Ngarisiano, Jembatan Limpapeh, Jenjang Seribu. Nah, kebetulan beberapa bulan lalu From Genre ke Topekumbu jalan-jalan ke Bukit Tinggi dan itu seru banget. Kalian wajib coba. Ada Harau di Kabupaten 50 Kota dan masih banyak lagi. Nah, tempat wisata favorit teman-teman di Sumatera Barat apa? Boleh komen di bawah. 30 September tidak hanya diperingati sebagai G30 SPKI. Bagi masyarakat Sumatera Barat, 30 September hari yang sangat bersejarah, jadi gempa yang sangat dahsyat dengan kekuatan 7,2 skala Richter. Satu minggu setelah Lebaran pada saat itu, jam 17.16 WIB, Sumatera Barat diguncang oleh gempa yang sangat hebat yang memiliki epicentrum gempa sekitar 50 km lepas pantai barat Laut Sumatera dengan kedalaman kurang lebih 87 km dari permukaan. Dikutip dari Channel News Asia 30 September 2017. Gempa ini menyebabkan banyak bangunan yang runtuh, kebakaran, dan juga banyak korban jiwa. Dari data pemerintah daerah Sumatera Barat, dilaporkan bahwa 1.115 orang tewas, 2.329 terluka, dan 279.000 bangunan hancur. Dan juga dikutip dari kompas.com, kerugian pada saat kejadian tersebut adalah 4,8 triliun lebih. Sangat memilukan bagi Sumatera Barat. Daerah dengan korban yang paling tinggi adalah Pariaman dengan 675 orang, disusul Padang 313 orang, selanjutnya ada Agam 80 orang, dan terakhir Pariaman 37 orang. Ini aku sedikit cerita. Jadi kurang lebih 1 minggu setelah kejadian, aku sama keluarga pergi ke Pariaman untuk ke rumah saudara. Nah, jadi daerahnya kalau nggak salah Gunung Tigo. Kalau teman-teman tahu boleh komen di bawah. Jadi di sepanjang jalan itu, di dekat daerah di sana itu, mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian. Korban-korban yang rumahnya hancur maupun korban-korban yang sebenarnya rumah mereka aman-aman saja, tapi mereka tetap memilih tinggal di pengungsian karena takut akan adanya gempa susulan. Nah, juga ada kejadian pada saat itu mobil kita hampir masuk jurang dan itu semuanya panik dan alhamdulillahnya kita nggak apa-apa. Akhirnya karena takut kita memutuskan jalan kaki ke tempat saudara. Nah, selama di perjalanan karena
masih dalam suasana duka dan banyak korban di sana. Aku merinding sepanjang jalan, ada baju yang tertimbun, terus ada bau-bau yang tidak sedap, dan itu suasananya creepy banget. Kebetulan tante aku, adiknya papa, itu tinggal di Padang di Tunggul Hitam. Nah, pada saat itu papa ke Padang untuk nyusulin tante, dan di sana papa bilang suasananya gelap, semuanya kacau, semua orang panik. Waktu itu juga mati lampu beberapa hari, dan itu daerahnya benar-benar seperti kota mati. Ditambah lagi masyarakat di sana panik setelah lembaga prediksi tsunami, The Pacific Tsunami Warning The Pacific Tsunami Warning Center di Hawaii mengatakan bahwa Indonesia, Malaysia, India, Thailand itu berpotensi tsunami pada saat itu. Nah, alhamdulillahnya tsunami tidak terjadi pada saat itu. Keesokannya kita pulang kampung ke Tabek Patah. Nah, di sana ada beberapa rumah yang hancur, dan alhamdulillah juga rumah kita nggak hancur, cuma retak di lantai dan beberapa di dinding. Dan kita ingat kita bikin juga tenda pengungsian di luar, di halaman, karena takut ada gempa susulan. Dan kita dikasih sama Basarnas, dikasih bantuan makanan dan juga makanan kaleng waktu itu, aku masih ingat. Dan beberapa saat setelah kejadian gempa tersebut memang Sumatera Barat dalam keadaan berduka. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bangkit lagi. Semoga tidak ada lagi bencana-bencana yang menimpa negeri kita di Sumatera Barat, di Indonesia juga. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga ada kejadian yang masuk berita nasional pada waktu itu. Pada saat kejadian ada korban gempa yang menggergaji kakinya sendiri. Namanya Uda Ramlan. Jadi Ramlan ini adalah seorang pemuda yang berusia 18 tahun yang berasal dari Purwakarta. Jadi Uda Ramlan ini baru 1 bulan tinggal di Padang. Uda Ramlan ini bekerja sebagai tukang bangunan di gedung Telkomsel Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Nah, pada saat kejadian gempa, Uda Ramlan ini berada di lantai 7 gedung Telkomsel. Tak sempat menyelamatkan diri, kakinya dihimpit beton. Dan rekan-rekan kerjanya karena sudah panik lari ke bawah dan meninggalkan Uda Ramlan sendirian. Setelah beberapa puluh menit, kurang lebih setengah jam, akhirnya bantuan datang, teman-teman Uda Ramlan datang lagi, dan mereka terkejut melihat Uda Ramlan kakinya terhimpit dan terjebak di sana, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, mereka udah coba angkat beton yang berat itu, tapi nggak berhasil. Akhirnya Uda Ramlan minta teman-temannya untuk menggergaji saja kakinya biar dia bisa pergi dari sana. Tapi teman-temannya tidak mau. Akhirnya Uda Ramlan menggergaji kakinya sendiri. Teman-temannya melihat Uda Ramlan sudah merintih kesakitan. Akhirnya teman-temannya mau menggergaji kakinya dan melarikan Uda Ramlan ke rumah sakit. Rumah sakit yang pertama ternyata juga rubuh akibat gempa. Akhirnya Uda Ramlan dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Setelah beberapa saat kejadian, Uda Ramlan bilang, "Saya menyesal setelah menggergaji kaki saya sendiri, tapi saya rasa ini yang terbaik buat saya." Selanjutnya kita masuk kejadian-kejadian misterius yang terjadi pada saat gempa di Sumatera Barat 30 September 2009.